Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kisah tragis terjadi pada Raya, balita usia 3 tahun dari keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, Raya mengidap sejumlah penyakit serius dan tidak ditangani sedini mungkin. Balita ini berakhir dengan kematian tragis. Didapati cacing dalam jumlah sangat banyak berkembang biak di tubuh Raya hingga menyebar ke berbagai organ tubuhnya. Balita di Sukabumi meninggal dunia di rumah sakit dengan kondisi jasadnya penuh cacing. Raya usia 3 tahun awalnya dibawa relawan sosial ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin, Kota Sukabumi karena sudah 1 hari tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Raya sempat menjalani perawatan di ruang PICU selama 8 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Yang mengenaskan, didapati cacing dalam jumlah yang banyak menyebar di berbagai organ tubuh Raya. Kenapa kondisinya bisa seperti itu? Berikut penjelasan dokter yang merawat korban di rumah sakit. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja. Jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Infeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung, misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Gitu. Hasil ronsen sendiri berapa banyak sih cacing yang bersarang di tubuhnya itu? Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di popoknya. Kasus tragis Raya mengungkap fakta masih banyak balita dari keluarga prasejahtera yang pemantauan perkembangan dan kesehatannya terabaikan dari pihak-pihak terkait. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Cinaga membantah telah menelantarkan warganya. Waktu lahir dikasih nama Jarudil. Sebenarnya saya sebagai Kepala Desa Cinaga, apa video yang beredar itu sangat jauh salah. Saya tidak menerima, sekalipun saya tidak menerima. Karena di sisi lain ini sebagai masyarakat saya, si Udin ini keluarga saya, saudara saya. Masih saudara ya? Masih saudara. Pak, Bapak kan tadi bilang bahkan masih kerabat dari ini ya. Betul. Nah terus langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan kondisi Raya ini tadinya? Kalau masalah kondisi Raya ini saya juga tahu sakitnya di sininya, enggak dari ke belakang. Gitu, baru tahu bahwa Raya ini banyak cacing gitu. Iya, baru tahu. Nah, kabarnya ini Raya juga tidak punya layanan dasar, Pak. BPJS-nya dia tidak aktif dan sebagainya. Ngurus-ngurus juga sulit sebetulnya saat itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau masalah BPJS betul, Pak. Karena jangan Raya saja, sekian masyarakat udah banyak, susah, Pak. Susah. Kecuali BPJS bayar lah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kasus meninggalnya balita yang menderita cacingan di Sukabumi, Jawa Barat ini, kami sudah terhubung dengan Pak Yayan Rusyanti, PLT Direktur Utama RSUD Syamsuddin. Selamat siang Pak Yayan. Selamat siang. Pak, kami turut berduka atas peristiwa ini, Pak. Artinya ada yang terabaikan gitu ya kondisi kesehatannya. Untuk kondisi Raya saat sampai di rumah sakit seperti apa, Pak? Oh iya,
Terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa kondisi almarhumah ya Raya ini pada saat datang ke kami Rumah Sakit Samsudin itu pada tanggal 13 Juli ya 2025 itu sekitar pukul 20. Jadi jam 8 malam itu diantar oleh keluarga didampingi oleh tim dari Rumah Teduh menggunakan ambulan. Pada saat datang memang kondisinya itu sudah terjadi penurunan kesadaran. Jadi terjadi penurunan kesadaran, yang penurunan kesadaran itu sudah dialami oleh pasien Raya itu 1 hari sebelumnya. Jadi itu pada saat masuk ke UGD kami Rumah Sakit Samsudin. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak, dari hasil tim medis sebetulnya penyakit apa yang diderita oleh Raya ini, Pak? Ya, jadi berdasarkan tata laksana kami, jadi di rumah sakit ini kami menerapkan tata kelola klinis atau good clinical governance. Jadi mengacu kepada dokumen-dokumen pemeriksaan rekamedik berdasarkan dari panduan praktek klinis, berdasarkan dari clinical pathway yang kami laksanakan untuk menangani pasien Raya ini. Jadi yang bersangkutan itu pada saat masuk ditetapkan diagnosanya itu adalah diagnosa adanya meningitis TB. Jadi meningitis TB itu adalah suatu kondisi ada radang pada selaput otak yang diakibatkan dari adanya tuberkulosis atau TB. Seperti itu. Oke, Pak Yandian, kami ingin tahu, beredar begitu ya di media sosial video yang menggambarkan cacing, mohon maaf, keluar dari tubuh balita malang ini begitu Pak Yandian. Ini bagaimana cara cacing berkembang biak? Apa yang kemudian cacing ini makan sehingga bisa menggerogoti tubuh dari Raya, Pak Yandian? Terima kasih. Jadi seperti ini tadi, jadi pagi tadi kami diundang oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini dari salah satu direktorat yang menangani tentang parasitologi. Jadi kami dengan tim Kementerian Kesehatan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga para pakar. Tadi ada beberapa profesor dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tadi juga hadir beserta dengan teman-teman dari Kabupaten Sukabumi. Dan juga ada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Jadi tadi sudah banyak dibahas secara klinis. Jadi memang pasien itu betul terjadi tadi secara diagnosisnya adalah ada pasien kena cacingan. Jadi disebutnya sekarang istilahnya kecacingan. Jadi kecacingan ini bagaimana penyebarannya? Kami di rumah sakit itu terjadi pasien sudah kondisi kritis. Nah, sudah kondisi kritis dan pasiennya masuk ke ruang PICU di kami, Pediatric Intensive Care Unit, dan kami melakukan penata laksanaan sampai pasien itu kami pasang alat bantu nafas. Jadi memang seperti itu kondisinya. Dan bagaimana penyebaran cacing? Nah, penyebaran cacing tadi sudah dibahas oleh para pakar yang memang pada kondisi tubuh yang sudah menderita disebutnya daya tahan tubuhnya sudah lemah karena tadi memang ada penyakit-penyakit diagnosa utamanya sehingga penyebaran cacing ini relatif masif di dalam tubuhnya dan keluar di berbagai organ. Tadi memang keluar melalui hidung dan juga ada yang keluar melalui anus seperti benar yang ada pada video medsos beberapa waktu lalu. Seperti itu. Oke. Baik Pak, ini untuk himbauan juga kepada masyarakat, jenis cacing apa ini sebetulnya Pak? Ya, kalau secara tadi penemuan yang kami lakukan secara klinis beserta para teman-teman profesional pemberi asuhan di Rumah Sakit Samsudin itu adalah cacingnya cacing tanah. Ya, jadi cacing tanah. Jadi cacing tanah itulah memang harus diputus gitu mata rantainya sehingga secara kajian-kajian epidemiologi itu tidak terjadi penularan-penularan dari ekosistemnya hewan ke ekosistemnya manusia sehingga kita memang harus diputus mata rantai penularannya. Salah satunya adalah tadi misalnya kita dengan yang sudah program pemerintah itu adalah memakan atau meminum obat cacing. Hanya tadi juga memang harusnya dipastikan bahwa pemberian obat cacing yang dilaksanakan itu harus betul-betul dikonsumsi oleh pasiennya. Dan juga menjaga personal hygiene, ya personal hygiene juga yang terkait tadi dengan kebersihan makanan itu juga menjadi langkah-langkah preventif untuk mencegah kasus-kasus ini terulang kembali di kemudian hari. Oke,
Pak Yandan, kami ingin tahu singkat saja, ini sudah berapa lama kira-kira untuk korban menderita cacingan hingga tubuhnya digerogoti cacing ini, Pak? Oh ya, kami tidak mendapatkan informasi detail ya tentang seberapa lama dia menderita masa inkubasi di rumah ya sampai ditangani oleh kami di Rumah Sakit Samsudin. Hanya memang kami berproses dari mulai pasien itu datang di tanggal 13 Juli 2025 yang memang kondisinya itu 1 hari sebelumnya sudah tidak sadarkan diri. Jadi untuk masa inkubasi yang di rumah mungkin ini kewenangannya teman-teman di puskesmas yang mengetahui secara lebih detail bagaimana sih kondisi sebelum dia itu sakit dibawa ke kami Rumah Sakit Samsudin. Baik, terima kasih Pak Yandan sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga menjadi perhatian masyarakat agar kasus serupa tidak terulang lagi. Mungkin aparat desa juga lebih memperhatikan warga-warganya. Terima kasih, selamat siang Pak Yandan. Yes.